lagi di podcast Ngobis, ngobrol seputar bisnis. Tema hari ini mengenai tentang pemasaran. Sebelumnya perkenalkan saya Septiana sebagai moderator hari ini dan dua bintang tamu saya. Yang bintang tamu pertama saya bernama Lailatul Karomah sebagai bintang tamu pertama. Dan saya Fadilatus Suhro sebagai bintang tamu kedua. Lanjut saja. Pertanyaan untuk hari ini, apa yang kalian ketahui tentang pemasaran sih? Kalau menurut saya sendiri, pemasaran ini sendiri merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dilakukan karena apabila kita memulai suatu usaha, maka perlu dilakukan suatu pemasaran agar masyarakat atau konsumen mengetahui produk apa saja yang kita jual. Kalau menurut saya, pemasaran yaitu suatu aktivitas dalam menyampaikan barang atau jasa kepada para konsumen di mana kegiatan kebutuhan dan kepuasan konsumen terpenuhi. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah dalam menjalankan suatu pemasaran perlu melakukan konsep pemasaran? Kalau menurut saya, melakukan konsep pemasaran itu penting ya, karena konsep pemasaran ini sendiri merupakan sebuah filsafat dalam berbisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Apabila kita sudah bisa memenuhi kebutuhan konsumen, maka kerjasama atau kinerja bagian pemasaran yang dilakukan itu bisa berjalan dengan benar. Kalau menurut saya, selain konsep pemasaran tersebut dapat dibuat dengan menggunakan 3 faktor. Yang pertama yaitu saluran perencanaan dan kegiatan perusahaan harus berorientasi pada konsumen atau pasar. Yang kedua, volume penjualan yang menguntungkan harus menjadi tujuan dari perusahaan. Dan yang ketiga, seluruh kegiatan pemasaran dalam perusahaan harus dikoordinasikan dan diintegrasikan secara organisasi. Apa tujuan adanya konsep pemasaran tersebut? Kalau tujuan utama dari konsep pemasaran ini sendiri yaitu untuk melayani konsumen dengan mendapatkan sejumlah laba. Sejumlah laba ini artinya apabila kita sudah bisa memuaskan konsumen, otomatis pelanggan akan berdampak pada biaya yang akan dikeluarkan, karena kan konsumen berani membayar mahal apabila kita sebagai produsen bisa memuaskan apa yang mereka inginkan. Tujuan pemasaran bukan komersial atau mencari laba, tapi tujuan pertama ialah memberi kepuasan kepada konsumen. Dengan adanya tujuan memberi kepuasan ini, maka kegiatan marketing meliputi berbagai lembaga produsen. Terus bagaimana cara kita dalam membangun kekuatan pemasaran tersebut? Cara kita membangun kepuasan pemasaran itu, yang pertama kita bisa dengan cara menemukan pasar yang mendukung nilai merek maupun nilai perusahaan. Yang kedua yaitu kita bisa menemukan pasar yang produk lininya lebih bervariasi daripada produk pesaing. Sehingga apabila kita bisa menghasilkan suatu produk yang bervariasi, maka bisa menunjukkan ciri khas tersendiri dari perusahaan kita sehingga pesaing yang lain itu tidak akan bisa meniru produk yang kita jual. Dan yang ketiga yaitu kita harus bisa menemukan pasar yang dapat menjadikan kita sebagai pemimpin harga dalam pasar sehingga bisa lebih menarik banyak konsumen, karena kan pastinya konsumen akan memilih toko mana yang lebih murah barangnya, dan pastinya konsumen lebih memilih toko yang menjual barang lebih murah daripada toko yang lainnya. Saya tambahkan yaitu bisa dengan menawarkan program kerjasama. Pola di industri barang oleh
sebuah perusahaan pasti memerlukan pihak lain untuk mencapai konsumen. Dan yang kedua yaitu inovasi dan kreativitasnya. Semua perusahaan pasti berusaha memperlihatkan inovasi dan kreativitas mengembangkan produk sesuai kebutuhan pasar, sehingga pasar datang menyongsong untuk mendapatkan produk dengan kreativitas unik tersebut. Terus, bagaimana strategi pemasaran entrepreneurship berbasis teknologi? Apalagi kan sekarang kan zamannya teknologi sangatlah canggih untuk zaman sekarang. Dengan kecanggihan teknologi itu sendiri, kita sebagai pengusaha atau entrepreneurship bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi tersebut dengan memberikan produk atau layanan dengan harga yang lebih rendah untuk menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. Misalnya, kita bisa menjual produk yang kita jual itu dengan diskon 20% apabila ada acara atau hari-hari tertentu. Maka dengan diskon tersebut kita bisa lebih menarik pelanggan lebih banyak. Dan yang kedua yaitu dengan cara memberikan layanan sebaik dan senyaman mungkin untuk pelanggan. Karena apabila pelanggan merasa nyaman dan senang, maka mereka akan kembali lagi untuk membeli suatu produk ke toko kita lagi. Dan dengan cara meningkatkan kualitas layanan. Karena apabila kualitas layanan kita sudah lebih baik daripada perusahaan atau toko yang lain, maka mereka akan berani membayar mahal atau akan kembali lagi untuk membeli produk yang kita jual. Kalau menurut saya yaitu membuat konten seperti di sosial media. Kan itu biasanya bisa menarik pelanggan untuk membeli produk kita. Yang kedua yaitu bisa menjual dengan cara online. Berarti sangatlah mudah bagi pengusaha untuk meningkatkan suatu pemasaran tersebut melalui sosial media zaman sekarang. Terus bagaimana cara perusahaan dapat mencapai tingkat keberhasilan dalam pemasaran jasa, serta bagaimana perusahaan dapat meningkatkan kualitas layanan pemasaran tersebut? Mungkin untuk suatu perusahaan mencapai tingkat keberhasilan dalam pemasaran jasa serta bagaimana perusahaan dapat meningkatkan kualitas layanannya, yaitu mungkin mulai dari memberikan kritik dan saran. Karena dengan kita mendengarkan keluh kesah pelanggan, maka secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas layanan kita. Misalnya, pelanggan memberikan kritik pelayanan lebih ditingkatkan lagi. Karyawan pada saat melayani konsumen sebisa mungkin dengan sikap sopan dan sambil tersenyum. Nah, kritik seperti itu seharusnya kita ambil positifnya dan evaluasi apakah selama ini pelayanan yang kita berikan kepada konsumen itu sudah sesuai ataukah tidak. Dan jika tidak, maka bisa lebih ditingkatkan lagi. Menurut saya, yang pertama yaitu memahami target pasar, misalnya menjual pakaian remaja perempuan. Kemudian dapat menyesuaikan produk yang akan diproduksi untuk menargetkan pasar. Yang kedua, mengoptimalkan strategi pemasaran menggunakan media sosial. Yang ketiga, memilih lokasi yang strategis. Apakah semua strategi pemasaran dapat dilakukan untuk semua produk? Kalau menurut saya tidak. Karena biasanya setiap produk itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga terkadang dalam melakukan pemasarannya memiliki sedikit perbedaan. Misalnya seperti produk baju dan produk minuman, otomatis dalam melakukan suatu pemasaran itu pastinya berbeda. Berarti tidak semua produk kita dapat dijadikan sebagai pemasaran tersebut.
Dan untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang harus kita lakukan ketika strategi pemasaran yang kita terapkan dalam usaha kita gagal? Mungkin yang harus kita lakukan apabila strategi pemasaran yang kita lakukan itu gagal, yang pertama kita harus mencari tahu terlebih dahulu apa penyebab dari kegagalan pemasaran strategi tersebut. Yang kedua, kita juga harus mengevaluasi strategi yang sudah dilakukan. Dan kita juga harus banyak belajar dari tokoh sukses orang lain untuk meningkatkan strategi pemasaran yang lebih baik. Karena secara tidak langsung tokoh sukses orang lain itu bisa menjadikan inspirasi dan motivasi untuk kita supaya bisa meningkatkan strategi pemasaran yang lebih baik lagi. Kalau menurut bintang tamu pertama? Kalau menurut saya, melakukan kembali analisis target pasar. Yang kedua, membangun interaksi dengan pelanggan. Yang ketiga, mengembangkan produk sesuai keperluan pelanggan. Yang keempat, memberikan penawaran yang unik. Yang kelima, membangun strategi pemasaran yang baru. Untuk pertanyaan selanjutnya, kesulitan apa saja yang terjadi ketika kita melakukan pemasaran tersebut? Mungkin beberapa kesulitan yang terjadi pada saat melakukan pemasaran yaitu kita salah dalam memilih audiens. Yang kedua, metode promosi yang kita gunakan itu kurang tepat. Dan yang ketiga, kita hanya mengandalkan satu media promosi saja sehingga kurang menarik konsumen dan kurang berinteraksi dengan banyak pelanggan. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa dampak perusahaan apabila tidak menerapkan dan menggunakan strategi pemasaran tersebut? Apakah pemasaran yang digunakan tersebut akan gagal atau tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan? Mungkin dampak yang akan terjadi pada salah satu perusahaan yang tidak melakukan pemasaran yaitu perusahaan tersebut akan kurang dikenal di mata masyarakat. Terus masyarakat maupun konsumen kurang mengetahui perusahaan tersebut menjual apa, sehingga mereka akan segan untuk membeli terhadap perusahaan tersebut. Dan yang kedua yaitu mungkin perusahaan tersebut juga akan mengalami kerugian besar karena tidak adanya pemasukan. Kalau menurut saya, apabila perusahaan tidak menetapkan strategi pemasaran yang tepat, maka perusahaan tidak dapat hidup dan berkembang. Karena itu, hendaklah setiap perusahaan harus dapat menetapkan cara dan strategi yang tepat sehingga akhirnya dapat bersaing. Untuk pertanyaan yang terakhir ini, hal apa yang menjadi pertimbangan paling penting dalam menentukan strategi pemasaran yang akan digunakan? Mungkin hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan strategi pemasaran yang pertama yaitu dalam menentukan harga pasar. Karena dalam menentukan harga pasar itu kita tidak boleh sembarangan. Apabila kita memberikan harga pasar yang lebih mahal daripada pesaing lain, maka konsumen tidak akan memilih perusahaan kita untuk dijadikan tempat mereka membeli suatu produknya. Dan yang kedua dalam memilih konsumen serta dalam membuat atau penyampaian pemasaran. Karena apabila kita melakukan pemasaran yang menarik, maka akan memudahkan konsumen untuk membeli produk kepada perusahaan kita. Oleh karena itu, dalam melakukan strategi pemasaran seharusnya dilakukan sebaik mungkin dan semenarik mungkin untuk bisa menarik banyak pelanggan. Kalau menurut saya, yang pertama yaitu memperhatikan kualitas produk dan layanan. Yang kedua, memperhatikan strategi kompetitor. Yang ketiga, membuat target yang sesuai. Yang keempat, memetakan perjalanan konsumen. Dan yang kelima, memilih media pemasaran yang tepat. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya pemasaran merupakan salah satu
kegiatan yang sangat penting dilakukan oleh perusahaan, baik itu perusahaan barang ataupun jasa. Karena pemasaran ini sendiri merupakan salah satu kegiatan yang sangat berhubungan langsung dengan konsumen. Oleh karena itu, kita harus melakukan konsep sesuai pemasaran melihat dengan 3 faktor. Yang pertama, saluran perencanaan dan kegiatan perusahaan harus berorientasi pada konsumen atau pasar. Kemudian yang kedua, volume penjualan yang menguntungkan harus menjadi tujuan perusahaan dan bukannya volume untuk kepentingan volume itu sendiri. Dan yang terakhir, seluruh kegiatan pemasaran dalam perusahaan harus dikoordinasi dan diintegrasikan secara organisasi. Mungkin dari para bintang tamu ingin menyampaikan pesan? Mungkin dari saya sendiri, apabila kita ingin melakukan pemasaran, sebaiknya harus dipikirkan secara matang-matang, mulai dari strategi pemasaran, cara kita memasarkannya agar bisa lebih menarik banyak konsumen, dan diusahakan dalam melakukan pemasaran dilakukan dengan semenarik mungkin. Jadi, pemasaran itu sangat penting untuk kelangsungan hidup kita. Walaupun perusahaan melakukannya dengan usaha mungkin, tetapi usaha tersebut mengalami kegagalan, jangan pernah menyerah akan hal itu. Jadi sekian podcast hari ini. Jangan lupa like, Komen, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.